kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kakak harap kita semua baik-baik ya. Amin. Puji Tuhan. Yuk, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau lipat tangan kita dulu. Kita tutup mata kita tundukkan kepala. Adik-adik ikutin kakak ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah bergembira, kami juga sudah bersuka cita, kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita dengarkan ceritanya ya adik-adik. Ini adalah Raja Nebukadnezar. Ia memerintah Babilonia. Waktu itu, Raja Nebukadnezar mendirikan patung dirinya yang sangat tinggi dan besar. Dan semuanya terbuat dari emas. Patung ini tinggi sekali. Tingginya mencapai 27,5 meter. Dan lebarnya mencapai 2,7 meter. Wah, patung ini benar-benar tinggi dan lebar. Juga sangat berkilau karena terbuat dari emas. Sesudah patung ini jadi, Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan semua pejabat di negerinya untuk berkumpul. Ada para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Mereka harus menghadiri upacara meresmikan patung diri raja yang terbuat dari emas itu. Semua orang yang dipanggil itu hadir. Tidak ada yang tidak berani hadir. Lalu berseluruh seorang bentara yang menyampaikan pengumuman raja dengan suara nyaring. Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Begitu kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar ini. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, semua orang menyembah patung itu. Kalau tidak, akan dilemparkan ke dalam api. Semua orang, tidak ada yang tidak berani menyembah patung itu. Tetapi, ada 3 orang yang masih tetap berdiri. Siapa ya mereka? Mereka adalah Hanaya, Misael, dan Azaria. Tetapi raja mengganti nama mereka menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengenal Tuhan yang besar dan dahsyat, Tuhan yang berdaulat. Mereka tidak mau menyembah patung, mereka hanya mau menyembah Tuhan. Apa yang dilakukan Hanaya, Misael, dan Azaria? Mereka berkata dengan suara lantang, apapun, bagaimanapun, kami
tidak akan menggunakan lutut kami untuk menyembah patung. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami tidak menyembah yang lainnya." Wah, adik-adik, raja mendengar hal ini sangat marah. Jika Hanaya, Misael, dan Azaria tetap tidak mau menyembah patung itu, maka Raja Nebukadnezar akan melemparkan mereka ke perapian yang sangat panas. Tetapi apa yang mereka katakan? Dengan suara lantang, mereka berkata, "Apapun, bagaimanapun, kami tidak akan menggunakan lutut kami untuk menyembah patung. Kami hanya mau menyembah Tuhan. Kami tidak menyembah raja yang lain." Raja Nebukadnezar benar-benar sangat marah dan memerintahkan orang-orangnya untuk membuat perapian 7 kali lebih panas dari biasanya. Apa yang dikatakan Hanaya, Misael, dan Azaria? Dengan suara lantang mereka berkata, "Apapun, bagaimanapun, kami tidak akan menggunakan lutut kami untuk menyembah patung. Kami hanya mau menyembah Tuhan. Kami tidak menyembah yang lainnya." Wah, akhirnya raja benar-benar memerintahkan orang-orangnya untuk melemparkan Hanaya, Misael, dan Azaria ke dalam api. Apakah mereka mati? Iya, ada yang mati, tetapi bukan Hanaya, Misael, dan Azaria. Wah, siapa yang mati? Yang mati orang yang mengangkat Hanaya, Misael, dan Azaria ke dalam perapian. Adik-adik, karena perapian itu sangat panas luar biasa, sehingga orang-orang yang mengangkat Hanaya, Misael, dan Azaria mati terbakar. Tetapi, apakah Hanaya, Misael, dan Azaria mati? Sama sekali tidak. Raja Nebukadnezar sangat terkejut. Lalu ia berkata kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, iya raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka sama sekali. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Hanaya, Misael, dan Azaria dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang untuk berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahkan rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak ada yang berubah. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Maka berkatalah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang tidak mau menyembah patung manapun kecuali Tuhan mereka." Lalu raja mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum. Wah, adik-adik, Tuhan kita sangat mustika, sangat berharga. Hanaya, Misael, Azaria tidak mau menyembah yang lain karena Tuhan mereka terlalu mustika, terlalu berharga. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Wah, hebat ya Tuhan kita adik-adik. Ternyata Tuhan kita selalu menjaga kita loh adik-adik. Makanya adik-adik gak boleh takut lagi. Nah, sekarang
sebelum kita menutup sidang ini, kita kembali berdoa yuk adik-adik. Kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala. Adik-adik ikutin kakak ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Tuhan selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau tinggalkan setiap khawatir kami, setiap ketakutan kami. Tuhan Yesus, kami juga boleh percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang patut diandalkan. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu Tuhan. Amin. Sekarang kita mau baca ayat hafalan. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Daniel pasal 3 ayat 18. Kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Yuk kita ulangin lagi ya adik-adik. Daniel pasal 3 ayat 18. Kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.